Om Swastiastu. Saya Ikadek Krisagna Asyaranta, NIM 010 kelas A1 dari kelompok 6. Pada mata kuliah komunikasi arsitektur ini, saya akan mempresentasikan The Pritzker Architecture Prize, yaitu Louis Barragan pada tahun 1980. Arsitektur Louis Barragan. Louis Barragan lahir pada 9 Maret tahun 1902 di Guadalajara, Jalisco di Meksiko. Pendidikannya lulus dari Escuela Libre de Ingenieros di Guadalajara pada tahun 1923. Setelah lulus, ia melakukan perjalanan melalui Spanyol dan Prancis. Pada tahun 1931, ia kembali melakukan perjalanan ke Prancis dengan singgah lama di New York. Dia mempraktekkan arsitektur di Guadalajara dari tahun 1927 sampai 1936. Dan setelah itu di Mexico City. Pada tahun 1967, ia menciptakan salah satu karyanya yang paling terkenal, yaitu pengembangan berkuda San Cristobal Estates di Mexico City. Dia memenangkan Pritzker Prize, yaitu merupakan penghargaan prestisius bagi arsitek pada tahun 1980. Louis Barragan wafat pada 22 November tahun 1988 di usianya yang ke-86 tahun di Mexico City. Rumahnya dan studionya dibangun pada tahun 1948 di Mexico City, telah tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2004. Body of work. Yang pertama, pada tahun 1957, Louis Barragan membangun Torres de Satelit. Torres de Satelit atau menara satelit adalah sekelompok patung yang terletak di distrik Ciudad Satellite di Naucalpan, negara bagian Meksiko di luar kota Mexico City. Selanjutnya, pada tahun 1955, Louis Barragan membangun Jardines del Bosque, terletak di bagian barat kota Guadalajara di negara bagian Jalisco, Meksiko. Selanjutnya, pada tahun 1945, Louis Barragan membangun El Pedregal de San Angel. El Pedregal de San Angel adalah sebuah pemukiman kolonia atau lingkungan kelas atas di Mexico City Selatan yang menampung beberapa keluarga terkaya di Meksiko. Selanjutnya, pada tahun 1954, Louis Barragan membangun Gelbes House. Gelbes House adalah sebuah rumah milik Antonio Gelbes yang didesain oleh Louis Barragan yang berada di Chimalistac, San Angel, Distrito Federal, Meksiko. Selanjutnya ada San Cristobal Stable and Egerstrom House, dibangun pada tahun 1964. San Cristobal Stable dan Egerstrom House adalah kompleks berkuda di dekat Mexico City dengan kandang kuda atau berkuda juga, dan rumah 4 kamar tidur untuk keluarga Egerstrom. Selanjutnya ada Cuernavaca Racue.
dibangun pada tahun 1976. Vermavaca Rakyat adalah proyek hotel yang memiliki detail berasal dari Meksiko, Arab, Spanyol, dan Persia. Dengan alam yang terjalin selama perencanaan, ini adalah keajaiban arsitek lainnya. Selanjutnya ada aspek penting dalam karya Luis Barragan. Luis Barragan memiliki beberapa pandangan tentang arsitektur. Ia pernah berkata, "Any work of architecture which does not express serenity is a mistake." Ia menerapkan filosofi desain ini pada setiap karyanya. Menurutnya, ruang yang ideal adalah yang di dalamnya terkandung elemen serenity, magic, scary, mystery. Walaupun karyanya dipengaruhi oleh international style dan arsitek Le Corbusier, ia memiliki pandangan bahwa a house should not be a machine for living. Hal ini tercermin pada karya-karyanya yang memadukan langgam international style dengan estetika bangunan klasik Meksiko yang mengesankan. Bertentangan dengan fungsionalisme, Luis Barragan lebih menekankan desainnya pada emosional arsitektur. Selanjutnya, aspek penting dalam karya Luis Barragan yang berikutnya itu Luis Barragan banyak menggunakan material mentah seperti kayu dan batu. Ia menggunakan berbagai warna dan tekstur pada dinding, lantai, tangga, dan sebagainya. Penggunaan warna dan tekstur pada karyanya terinspirasi dari arsitektur klasik Meksiko. Ia juga dijuluki sebagai Architect of Color. Didukung oleh statementnya, "I underline the study of color above all." Ia tidak takut menggunakan warna-warna seperti magenta, kuning, jingga, pink, dan bangunan arsitektur berskala besar. Warna dan tekstur berperan penting pada karya-karya Barragan. Menurutnya, warna berfungsi untuk memisahkan ruang, menentukan sirkulasi, serta menambah keindahan pada bangunan. Karya-karya Luis Barragan diantaranya adalah Casa Gilardi, Fuente de los Amantes, Torres de Satellite, serta Barragan House yang merupakan tempat tinggal dan studionya, yang memenangkan Pritzker Award pada tahun 1980. Selanjutnya ada penjelasan mendalam tentang bangunan Gelfas House. Konsep yang pertama ada konsep. Dalam pembangunan rumah Gelfas, Barragan berusaha untuk memperkenalkan sebuah bangunan modern bergaya tradisional Meksiko, yang pada gilirannya merupakan bagian dari situs yang akan dibuat dengan bahan-bahan lokal dan yang akan menciptakan kenyamanan di dalam ruangan. Karya Luis Barragan yang paling terkenal yaitu Gelfas House dibangun pada tahun 1954. Gelfas House adalah sebuah rumah milik Antonio Gelfas yang didesain oleh Luis Barragan yang berada di Chimalistac, San Angel, Distrito Federal, Meksiko. Nah, ini tampak dan layout bangunan Gelfas House. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada interior bangunan Gelfas House. Dinding yang banyak digunakan dalam konstruksi ini adalah dinding dengan ketinggian sedang, tidak mencapai langit-langit, dan area intim untuk berbagi dengan publik lain, seperti di loteng. Tempat intim melalui dinding tidak mencapai langit-langit memungkinkan kesinambungan dengan area lain. Ada faktor lain yang mempengaruhi persepsi ruang, seperti jendela besar yang melihat
melihat taman seperti gambar ini. Tanah kelas dan luar pada tingkat yang sama, membangun kesinambungan antara interior dan eksterior. Berbeda dengan jendela besar untuk taman dan jendela lain yang sangat kecil di dinding keluar dan terletak di ketinggian tinggi, yang tujuan utamanya adalah memberi sedikit cahaya dan ventilasi beberapa bagian rumah, karena Luis Barragan melindungi privasi di bangunan mereka secara eksternal, di luar privasi domestik perkotaan. Rumah tersebut memiliki 3 tingkat dengan teras dan menempati luas 10,80 kali 16,30 meter. Dua dinding dicat putih dengan sedikit offset di antaranya mengarah ke lorong kecil berwarna merah muda yang dicat ke dalam rumah. Seperti karakteristik karya Barragan, urutan panjang masuk antara jalan dan penyedia ruang untuk bertransisi ke area pribadi. Ruang tamu tinggi ganda didominasi oleh pemandangan dari jendela besar dan memiliki kolam. Barragan juga mendesain beberapa furniture ruangan ini dan bagian rumah lainnya, di mana warna dan elemen dekoratif Meksiko menjadi protagonis. Yang dijelaskan kolam tersebut ini terdapat kolam kecil. Ruangan yang berisi kolam dengan 2 dinding berwarna merah muda memberikan ruangan suasana yang lembut sekaligus mengekspresikan isi rumah di situs ini, yang tidak memiliki fungsi pasti, hanya air, dinding, dan cahaya. Ini dia yang didesain oleh Luis Barragan dengan 2 dinding berwarna pink dan berisikan kolam. Selanjutnya ada eksterior bangunan Galvez House. Galvez di rumah menunjukkan interaksi antara taman dan interior yang jadi ciri khas karya Luis Barragan. Ada 2 teras, belakang dan interior. Pada awalnya vegetasi tersebar bebas di rerumputan, bahkan di bagian yang paling dekat dengan rumah terdapat beberapa pohon yang tersangkut pada arsitekturnya. Terdiri dari beberapa teras di mana menggunakan tekstur dan warna yang berbeda. Teras merah di ujung utara, biru di ujung lainnya. Bisa dilihat pada gambar ini. Landscape. Barragan mengembangkan proyek yang sangat mirip dengan daerah asalnya, yaitu di Tacubaya, tetapi menghasilkan suasana yang lebih cerah, terang, dan penuh warna. Rumah ini memiliki kontak visual dengan luar, menciptakan dialog puitis antara keduanya. Pulau semesta, tempat wacana sehari-hari. Untuk material, untuk dinding, Luis Barragan menambahkan detail pengaruh Meksiko, memungkinkan lebih banyak volume dan skala melalui plesteran, warna, dan cahaya. Elemen karakteristik lain dari karya Barragan dalam hal ini adalah lapisan tipis air di halaman. Penggunaan jendela besar hanya dilakukan pada jendela yang berhadap ke taman dalam, karena Barragan mengutuk penggunaan kaca keluar karena menurunkan derajat keintiman sebuah rumah. Jadi pada material Barragan menggunakan plesteran yang cenderung lebih banyak menggunakan plesteran yang dicat warna pink dan juga
menggunakan kaca, jendela besar, dan di belakang rumahnya juga ada kolam kecil yang dikelilingi tembok warna pink dan juga plesteran tembok yang warna putih. Pada lantai juga menggunakan batu alam seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.